Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya kita disuruh untuk menyusun satu buku, lama penyusunan buku tersebut diberi waktu sekitar 23 tahun. Lalu buku tersebut disuruh memuat segala hal yang terjadi, baik personal, keluarga, ataupun masyarakat. Apapun yang terjadi mengenai hal-hal tersebut harus dimasukkan ke dalam buku tersebut selama 23 tahun. Apa yang akan terjadi? Maka bisa kita pastikan bahwa buku itu pasti menjadi buku yang sangat tidak menarik untuk dibaca. Buku yang tidak beraturan. Buku yang lompat sana, lompat sini. Jangankan memiliki nilai atau estetika yang baik, jangankan memiliki tata bahasa yang baik, untuk sekedar kandungannya saja, maka akan menjadi buku yang paling tidak menyenangkan, karena tentu akan berlompat-lompat, tidak ada kaitan antara satu dan yang lainnya. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun. Sebanyak 30 juz, 114 surah. Diturunkan secara tidak beraturan. Kadang turun hanya sekitar 5 ayat. Kadang turun hanya 1 ayat. Kadang turun 1 surat penuh. Dan itu pun kemudian tidak berurutan. Kita ketahui bahwa Al-Quran turun pertama kali di Gua Hira adalah surat Al-Alaq, dan itu pun hanya turun sampai 5 ayat, yaitu sampai ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun demikian, meskipun Al-Quran turun secara bertahap, berangsur-angsur, tercecer, tidak berurutan selama 23 tahun, Al-Quran menjadi buku yang paling sistemik. Sebelum ada buku, sebelum ada kitab yang dikarang oleh manusia, bukan hanya sekedar sistemik, berurutan, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua temanya menyambung. Tidak ada yang melompat sana, tidak ada yang melompat sini. Dari segi bunyi pun demikian. Meskipun turun secara berangsur-angsur, Al-Quran merupakan kitab yang memiliki tingkat kesusastraan yang sangat tinggi. Jika kita amati, maka seluruh bunyi Al-Quran memiliki tingkat kesenian, tingkat keindahan yang luar biasa. Satu contoh misalnya, apa yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berhenti sampai ayat ini, yaitu ayat kelima, di mana mulai dari ayat 1 dan ayat kelima semua tersusun rapi dengan akhiran yang sama. Khalaq, 'alaq, kemudian akram, qalam, qaf, qaf, mim, mim, mim. Setelah itu
Al-Quran turun berikutnya bukan surat Al-Alaq, tapi Al-Mudassir. Dan kemudian beberapa saat kemudian barulah kemudian disambung dengan ayat yang ke-6, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Dengan akhiran yang berbeda pula, tapi masih sangat serasi. Setelah akhiran mim, kemudian akhiran yatgha, istaghna, ruj'a, yanha, sholla, huda, dan lain sebagainya. Dari segi bunyi, meskipun Al-Quran turun secara bertahap, membentuk bunyi yang sangat indah, membentuk sajak yang luar biasa, berakhiran dengan sangat seragam. Dan dari segi isi pun demikian. Al-Quran tidak kemudian melompat sana, melompat sini. Kita ketahui bahwa ayat 1-5 surat Al-Alaq, tema utamanya adalah tentang manusia dan apa yang diajarkan kepada manusia. Dan ayat berikutnya juga masih tentang manusia, yaitu sifat kebanyakan manusia. Innal insana la yatgha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya Al-Quran. Meskipun diturunkan secara berangsur-angsur, diturunkan dengan ayat-ayat yang tercecer, 1 ayat, 5 ayat, 2 ayat, dan ada beberapa surat yang kemudian diturunkan sekali turun. Namun demikian, Al-Quran membentuk satu kesatuan, satu kitab yang paling sistematis, baik dari segi bunyi maupun dari segi isi, yang sama sekali tidak ada kemudian melompat sana, melompat sini, yang tidak ada keterkaitannya sama sekali. Dan ini mustahil untuk disusun oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang mampu membuat hal seperti ini. Sesuatu yang sangat dahsyat, yang mustahil dibuat oleh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali menantang, bahkan hingga hari ini pun masih menantang, dan tantangan itu masih berlaku. Jika kita memang ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah 1 surat, bahkan 1 ayat sekalipun. Tentu kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Karena itu tidak ada alasan lain bagi kita kecuali iman, tunduk dan patuh kepada keagungan Al-Quran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakum wa khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.